Pemirsa, terima kasih masih di Polemik. Kita masih membahas mengenai siapa yang menerima dana IKTP. Sidang skors dicabut. Silakan Bang Latif. Oke, saya ke Pak Judan. Tadi penjelasannya Tama dari ICW bahwa ada dua klaster. Klaster penganggaran, klaster pengadaan. Yang sekarang sedang dikasuskan ini diadili adalah di pengadaan. Seolah-olah pihak Kementerian Dalam Negeri menjadi korban. Apalagi kemudian ketika dilihat di lapangan KTP nggak ada, belangko nggak ada. Seolah-olah bahwa tidak becusnya ada di Kementerian Dalam Negeri. Ya, Pak Latif, perlu saya sampaikan bahwa saat ini program nasional ini berlangsung di 6.234 kecamatan. Oke. Jadi ada 6.234 titik layanan dan 514 kabupaten kota seluruh Indonesia. Saat ini yang sudah merekam penduduk kita berjumlah kurang lebih 172 juta. Berapa persen itu Pak dari yang layak mendapat? 96,6%. Oke. Kurang 3,4% lagi. Ya. Nah, setara kira-kira 6 juta. Oke. Jadi tinggal 6 juta lagi penduduk kita yang sedang kita cari nih, ada di mana? Data statistik kita menunjukkan jumlah terbesar penduduk yang belum merekam itu ada di Papua. Kemudian Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Lampung, setelah itu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ada 7 klaster provinsi yang penduduknya masih cukup besar. Nah, saat ini kita terus melakukan pembenahan sistem sekaligus pemanfaatan data menuju single identity number. Ya. Dari program nasional ini, saat ini sudah ada 206 institusi pemerintah dan swasta yang bekerja sama dengan Dirjen Dukcapil untuk mengakses data itu. Seperti perbankan, hampir semuanya, kemudian BPJS, Polri untuk pembuatan SIM, imigrasi, pajak, bea cukai, KPK, PPATK, Bareskrim, dan banyak lagi itu mengakses data yang sudah tunggal. Tidak masalah untuk akses data itu. Katanya kemarin karena datanya ada di perusahaan luar negeri dan kita tidak membayar, lalu kemudian pendataannya, akses datanya menjadi sulit. Nah, ini yang perlu saya jelaskan kembali, bahwa negara itu bisa membayar bila memiliki alas hak untuk membayar. Di dalam sistem hukum kita, hanya ada 2 alas hak bagi negara untuk membayar. Pertama, ketika melakukan pengadaan barang, yang kedua melakukan pengadaan jasa. Pintunya adalah kontrak melalui pelelangan. Ya. Nah, Kementerian Dalam Negeri melakukan kontrak akibat lelang itu hanya dengan konsorsium PNRI. Dan sudah dibayar lunas pada 31 Desember 2014. Oke. Saya lacak datanya karena saya melanjutkan menjadi dirjen di 2015. Saya cek semua, saya melakukan audit hukum apa yang kewajiban belum selesai. Ternyata justru konsorsium yang masih punya hutang kepada Kementerian Dalam Negeri, yaitu belum menyerahkan passwordnya. Oke. Nah, ada satu perusahaan PT Biomorph yang mengklaim, mengatakan pemerintah punya Tidak hutang. membayar. Ya. Ya. Ah, Saya temui direktur utamanya. ya. Baru kemarin juga saya panggil. Pemerintah tidak akan bisa membayar kalau tidak ada kontrak. Kementerian Dalam Negeri tidak ada kontrak dengan PT Biomorph. Ya. Nah, PT Biomorph seharusnya menagih ke konsorsium. PNRI tadi. Ya, karena Biomorph itu subkontraktor dari konsorsium. Oke. Ini standing position yang harus saya jelaskan, bahwa negara tidak punya hutang kepada konsorsium, kepada PT Biomorph. Dan data kita itu lengkap, utuh, saya pastikan ada di Medan Merdeka Utara Ya. dan ada di Kalibata. Bukan di luar negeri. Tidak, datanya lengkap, Ah, sehingga bisa diakses oleh lembaga-lembaga pengguna di Indonesia. oke. Dan PT Biomorph itu sudah saya tutup aksesnya untuk masuk. Sehingga kami sekarang mengendalikan penuh sistem ini. Artinya data, kekhawatiran bahwa data digunakan oleh asing tidak beralasan. Jadi sudah tidak mungkin lagi, Oke. karena PT Biomorph aksesnya sudah kita tutup. Baik. VPN-nya sudah kita tutup. Lantas kemudian sekarang ketika banyak orang belum mendapatkan IKTP, sementara 98, sekian% semuanya sudah perekaman, di mana kendalanya? Ya, ini yang saat ini staf kami, termasuk saya, rekan-rekan di daerah, itu timbul keraguan yang mendalam. Timbul perasaan takut. Gara-gara sidang ini? Iya,
timbul perasaan was-was, jangan-jangan ketika kami melanjutkan program ini Malah kena. malah kena. Oh. Kami ini kan tidak tahu, Iya, iya, iya. melanjutkan sudah di kontraknya selesai. Iya. Nah, Bapak Presiden menugaskan kami untuk melanjutkan pelayanan publik. Saat ini kami sedang melakukan pelelangan belangko untuk 7 juta. Oke. Karena ada penduduk kita yang sudah rekam sejumlah 4,5 juta yang harus kita cetak, tetapi Baik. belangkonya habis. Oke. Kami tiba-tiba ragu-ragu, termasuk panitia lelangnya ragu-ragu. Tim probiti auditnya dari BPKP ragu-ragu. Perlu juga saya jelaskan ke Mas Latif ini. Saat ini kami ada 2 hal yang terus kami diskusikan dengan banyak pihak. Satu ATS, perawatan tahunan, Ya. yang belum ada kata sepakat ini masih diperlukan atau tidak. Dan yang kedua lelang belangko. Oke. Yang menarik adalah kami konsultasi ke KPK melalui surat. Kami konsultasi ke LKPP melalui surat. Konsultasi ke ITB melalui surat. Ya. Ke BPK konsultasi melalui surat. Mereka semua menjawab. Tapi jawabannya bukan yang seperti kami harapkan. Apa? Di mana Nah, perbedaannya? Misalnya KPK menjawab sebaiknya bertanya ke LKPP. Ketika tanya LKPP, LKPP menjawab Tanya ke kami KPK. tidak punya kompetensi untuk menjawab itu, Iya, silahkan iya. bertanya ke BPKP dan Inspektorat Jenderal. nah, tanya lagi ke BPKP. Satu-satunya sekarang yang terus mendampingi kami tinggal BPKP. Oke. Nah ini yang perlu juga dipahami Pak Latif, Pak bahwa Latif, boleh nanya nggak? Boleh. Boleh ya? Ah, ya Dalam posisi seperti itu, apakah Ditjen, Ya. saya bedakan nih Pak ya. Apakah Ditjen merasa bahwa pengadaan itu overpricing atau kemahalan atau tidak? Nah, kami mencoba melakukan perhitungan harga yang wajar dengan Owner estimate melakukan Pak ya? Owner estimate ya? dengan HPS harga perakiraan sendiri. Ya. Kita melakukan sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010. Nah, kami menghitung tiba-tiba muncul di dalam dakwaan. Dakwaan itu kalau dihitung satu belangko harganya 5.377. Bukan 18 ya? Nanti dulu Oke. ya. Harga versi dakwaan Ya. untuk bahan belangko dengan chip 5.377. Sudah termasuk chip Pak? Sudah termasuk chip. Itu harga dalam dakwaan. Kenapa? Kemurahan ya? Kemudian harga jadi pada waktu itu 16.000. 5.000 naik 16. 16.000. Eh, Ketika dilakukan harga perakiraan sendiri, kemudian pemenang lelang yang sekarang itu tembus di harga 11.700. Turun dari 2011 16.000, sekarang 11.000. Oke. Nah, tetapi kalau melihat dakwaan itu, panitia lelang sendiri jadi ragu-ragu. Ini kemahalan tidak HPS-nya? Tim probiti audit juga ragu-ragu. Ya. Nah, akhirnya timbul keraguan semua. Saya meminta kita cari ahli. Kalau di dalam Perpres itu, Perpres 54 dengan pengadaan barang dan jasa, kita itu menentukan HPS, bertanya kepada distributornya. Kita bertanya kepada di luar dari vendor yang sudah ditunjuk tadi. kita belum menunjuk vendor karena ini kan lelang. HPS itu dibuat sebelum lelang. Oke, baik. Kita bertanya berapa harga wajarnya. Nah, harga wajar itu sesungguhnya hanya bisa diperoleh dari penyedia yang jujur. Berapa mereka yang nggak ketemu yang jujur? Oh, bukan begitu. Penyedia yang jujur itu artinya tidak memarkup harganya, Ya. menyampaikan berapa yang sebenarnya. Tapi ketika semua perusahaan misalnya berkolusi Ya. untuk mengatakan harganya tinggi, Ya. negara ini menjadi korban. Ya. Kami ini menjadi korban. Yang sekarang terjadi Nah. semua meninggikan. Kami belum tahu itu meninggikan atau tidak. Ya. Tetapi kalau dilihat sekarang itu rata-ratanya di harga 11.000. Oke. Nah, tinggal kita menghitung, nanti saya akan bertanya kepada para ahlinya. Ya. Kalau harga di 2011 itu sekitar 5.300, Ya. nah 6 tahun kemudian Jadi menjadi 11. 11.000, itu wajar atau tidak? Nah, ini yang keraguan kami. 100%. Ya, setelah 6 tahun ada kenaikan harga. Oke. Ini yang membuat tentu saja saya tidak bisa tidak mengatakan pasti ada keterlambatan dalam pelayanan publik itu. Baik. Karena ada keraguan yang mendalam, rasa khawatir, Pak rasa Dirjen, takut. Pak Dirjen, komponen luar negerinya kan cuma Chip. chipnya aja Chip. kan? Hanya chip saja. Nah, itu sebenarnya saya jadi
jadi mau mendalami. Silakan. Karena begini, karena penentuan harga itulah, pricing policy itulah Ya. pintu masuk untuk korup di pricing polisinya. Nah, ketika tadi Pak Dirjen bercerita tentang bertanya kepada sejumlah vendor, itu dia mencari benchmark price namanya, mencari harga patokan, harga patokan. Ketika dicari patokan harga dengan model seperti itu dan belum dilakukan dalang, Ya. kata kuncinya sebenarnya sederhana. Apa itu? Struktur pada produk, struktur produknya itu kayak gimana? Siapa yang menentukan Ketika harga struktur yang produk paling itu jujur? ada komponen luar negerinya dan komponen luar negerinya cuma chief, cuma tinggal menghitung tingkat kemahalan kemahalan yang terjadi selama 6 tahun. Apakah Itu kenaikan logikanya. 100% itu- Kalau kita bisa hitung tingkat kemahalan itu rata-rata 10% dari 5.377 selama 6 tahun, maka cuma 60%. Kalau 60% harganya 8.000 9.000, tidak mungkin sampai 11.000. Nah. Gitu logikanya, Pak. Oke. Ya, itemnya ada banyak, ada bahan dan ada proses produksi. Baik. Ya, selalu ada itu. Nah, chip itu dari perusahaannya menghitung sekitar 6.000 7.000 saat ini harga kita tanya. Kemudian itu baru chipnya. Kemudian bahan-bahan PET, PETG-nya, kemudian proses produksinya ada standar-standarnya. Ya, mulai hologram, proses inlay, proses cutting dan seterusnya. Ada persoalan-persoalan teknis di dalamnya. Oke. Nah, ini yang sekarang sedang kita cari harga wajarnya. Pada mulanya saya sudah cukup bergembira. Dari 16.000 turun menjadi 11.000. Kan sudah turun sekitar 4.000 5.000. Iya. Nah, Ternyata tapi itu ketika pun masih membaca dihitung apakah dakwaan, ketinggian atau tidak. kita harus memastikan Oke. ini agar tidak ada lagi persoalan-persoalan yang terjadi Baik. di masa yang akan datang. Oke, sebelum ke Bung, saya ke Tama sebentar. Kalau kemudian proses harga ini, penentuan harga, berarti itu korupsinya ada di level, di klaster pengadaan. Iya, ini sebenarnya ada dua persoalan yang sedang kita bahas pada hari ini ya. Pertama kita bicara soal perkara korupsinya, yang kedua adalah bagaimana ke depannya. Nah tentu ini kita bicara soal bagaimana ke depannya. Ada tanggung jawab yang dibebankan kepada Kementerian Dalam Negeri yang dalam hal ini dia kan menjadi korban ya. Iya. Ada kasus korupsi, dia harus terus melayani, Iya. ada harga yang dia tidak bisa dapatkan. Tentu pada titik ini sebenarnya kita mengharapkan juga KPK fungsi pencegahannya jalan. Dia harus koordinasi dengan penindakan. Misalnya dia bilang harganya kemahalan dan segala macam. Tentu ketika hari ini Kementerian Dalam Negeri mencari harga, tentu pencegahan harus bisa menjamin, Iya. mendampingi. Kalau sudah benar, sudah tepat, ada garansi untuk tidak diproses secara hukum. Sehingga nggak ada lagi keraguan bagi teman-teman di Kementerian Dalam Negeri. Nah, sisi yang berikutnya adalah soal korupsinya. Dalam korupsinya ini sebetulnya kan dulu sebelum korupsinya terjadi 2011 naik ke tahap penindakan begitu, kita sudah banyak hal yang kita sampaikan kepada kementerian, termasuk soal perencanaan. Ini ada 170 juta lebih yang mau dicatat dalam waktu 2 tahun. Kalau mau sama kontrak ya, ada pencatatan, ada pemutahiran database. Dalam pencatatan itu sebetulnya kan kita sudah bilang dari awal, ini terlalu ambisius Pak Menteri. Ini terlalu besar, Indonesia sangat luas, jumlah penduduk sangat banyak, mau dikebut dalam waktu 2 tahun. Iya. Kita sudah pastikan pasti berantakan. Iya. Tapi pada waktu itu, apa kata Pak Gamawan? Kalau Dia nggak bilang, berhasil, kalau sampai 2 pecat tahun, saya. sampai 2 tahun nggak selesai, saya mau ngundurin diri. Iya, Itu kan pernyataan Pak Iya, Gamawan. oke. Sebetulnya tanggung jawab yang perlu kita minta adalah pada pengambil kebijakan, tidak pada Pak Dirjen yang sekarang sedang menjalankan. Itu poinnya sebetulnya. Oke, baik. Ya, kita istirahat lagi. Ya, kita break sejenak. Setelah Habis ini ya Pak ya, ini, kita beri sabar. kesempatan. Pemirsa kita masih akan membahas lebih dalam mengenai IKTP, namun kita break sejenak.